Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Salim. Saya dari Universitas Pamulang dengan nomor NIM 2010 1140 1164 dari kelas 08 TPLP 003. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Intan Kumalasari. Tema yang saya akan bahas adalah tentang data forgery atau pemalsuan data, beserta contoh kasusnya yang ada di Indonesia. Pemalsuan data atau sering disebut dengan kata lain data forgery merupakan pemalsuan ataupun tindak pidana berbentuk memalsukan ataupun meniru secara tidak legal dengan maksud kurang baik buat merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Metode ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan dokumen, perubahan informasi dalam database, atau peniruan identitas orang lain. Dilansir dari kompas.com, contohnya itu ada kasus berita polisi amankan 21 orang dan 3 tersangka kasus penipuan online berkedok love scamming. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penipuan daring atau online jaringan internasional berkedok love scamming. Penetapan tersangka itu dilakukan usai polisi mengamankan 21 orang dan hasil penggerebekan di apartemen kondominium Tower 8 lantai 11 unit 11E dan 11H Mall Taman Anggrek di lobi Matahari, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 19 warga negara Indonesia yang terdiri dari 16 laki-laki dan 3 perempuan dan 2 orang warga negara asing berjenis kelamin laki-laki. Dari pelaku-pelaku ini, saat ini yang bisa kita buktikan adalah terhadap 3 orang, yaitu 2 orang yang warga negara asing, kata Bareskrim Polri Jakarta Selatan Jumat 19 Januari 2024. Temuan kasus penipuan online ini berdasarkan pada laporan polisi dan Bareskrim tertanggal 17 Januari 2024. Berdasarkan hasil penelusuran, polisi menemukan 1 korban warga negara Indonesia dan 367 warga negara asing yang terdiri dari warga negara Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Maroko, Turki, Portugal, Hungaria, New Jersey, India, Yordania, Thailand, Austria, Filipina, Kanada, Inggris, Moldova, Rumania, Italia, dan Kolombia. Modus pelaku adalah mencari pasangan di aplikasi kencan untuk dibujuk rayu dan ditipu. Para pelaku dengan modus mencari atau menipu korban melalui aplikasi Tinder, Okcupid, Bumble, Tantan dengan menggunakan karakter seorang laki-laki ataupun perempuan yang bukan dirinya. Setelah berhasil dibujuk rayu, pelaku mengajak korban untuk berbisnis bersama dengan membuka akun toko online lewat sebuah situs website https://oshop66accgolf.com. Di sana, korban diminta menaruh deposit senilai 20 juta rupiah. Keuntungan para pelaku itu bisa mencapai 40-50 miliar rupiah per bulan. Dari para pelaku menjalankan modus tersebut, setiap pelaku memiliki 4 karakter yang berbeda, sehingga dari 21 orang pelaku dapat meraup keuntungan kurang lebih 40 miliar sampai 50 miliar rupiah per bulan. Nah, untuk penanganan hukumnya itu para tersangka diamankan dengan pasal 45 ayat 1 Jo, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo, pasal 55 dan atau pasal 378 KUH. Polisi juga mengamankan 96 unit handphone dan laptop merek HP yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Di sini dengan ancaman kalau penipuannya itu 4 tahun, namun terkait dengan Undang-Undang ITE, ancaman hukuman itu pelaku itu dijerat 6 tahun. Nah, solusi penjagaannya itu adalah 1. Pemerintah harus memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan daring dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online. Yang kedua, ada platform online seperti aplikasi kencan dan situs web toko online perlu meningkatkan sistem pengawasan dan verifikasi pengguna. Kesimpulannya ini, dalam kasus penipuan online seperti love scamming, pencegahan dan penanggulangan kasus semacam ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum,
platform online dan masyarakat sipil agar melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan emosional akibat penipuan online. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.